Acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Bawaslu serta anggota Bawaslu Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, Kepala STI Al-Anwar Rembang. Yang kami hormati Bapak Tony Suwarno, SSTP MSI, Kabid Dalam Negeri, Organisasi Kemasyarakatan, Bages Bangpol, Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Bapak Ibu dari OPD, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Yang kami hormati organisasi masyarakat. Yang kami hormati Bapak Ibu dari disabilitas. Yang kami hormati Bapak Ibu dari perguruan tinggi, yang kami hormati kader kader desa pengawasan dan anti politik uang, yang kami hormati rekan-rekan media, rekan-rekan lembaga kemahasiswaan dan BEM, serta adik-adik mahasiswa OSIS Kabupaten Rembang, serta tamu undangan serta sosialisasi dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat ridho pada hari ini dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur Maimun Subair, yang kali ini berkenan hadir di tengah kita untuk menjadi narasumber beserta Ibu. Yang kami hormati kawan-kawan komisioner, Pak Sofa ini dari Lasem, Pak Amin dari Sarang, tapi asli Gerobokan, Pak. Terus Pak Mutakin dari Kragan, saya dari Pamotan tapi asli Semarang, berjodoh dengan warga Pamotan. Alhamdulillah di Rembang memang kotanya tenang. Ada buah-buah pakai masker ya. Oh saya Bu. Beliau mewakili Ormas. Tadi hadirin sudah disebut satu persatu secara detail oleh Pak Koordinator Lestariat Pak Pras. Jadi saya tinggal kembali yang kami hormati dan saya matur nuwun bersama kawan-kawan, Bapak Ibu dan adik-adik berkenan memenuhi undangan kami. Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, jangan pernah bosan mengajak diskusi tentang politik uang. Siapa lagi kalau
tidak panjenengan yang kami ajak curhat ngomong tentang politik uang. Karena politik uang itu menjadi tanggung jawab bersama untuk memberantas. Nggak mungkin kita mengandalkan penegak hukum seperti Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan tanpa didukung oleh masyarakat, simbol-simbol masyarakat seperti panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Haji Bapak Abdul Ghafur Maimun Zubair, seorang ulama besar yang tentu kita tunggu siraman-siraman ilmunya, yang kita tunggu guyuran-guyuran kebijaksanaannya, yang pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati pula Pak Moderator, Pak Tony Suwarno dari Kesetam Polikmas yang sudah bersedia untuk memandu acara pada kesempatan pagi ini. Yang saya hormati pula para pimpinan Bawaslu Kabupaten Rembang dan para staf, dan yang tak ketinggalan pula para tamu undangan dari berbagai elemen, dari berbagai unsur yang hari ini hadir, entah baik dari pemerintahan, baik dari organisasi kemasyarakatan, dari mahasiswa, dari media, dari para siswa, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Orsek. Terima kasih banyak atas kehadirannya yang telah meluangkan ruang dan waktunya untuk kita berjumpa pada kesempatan yang insya Allah berkah dan memberkahi pada pagi hari ini. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak banyak menyampaikan. Mohon izin, saya boleh di depan biar lebih akrab, biar lebih intens. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan politik uang, materi yang pagi hari ini kita coba diskusikan bersama-sama, coba kita renungkan bersama. Nah, apakah kemudian ini masih menjadi sebuah kegelisahan? Apakah ini sudah menjadi keresahan bagi kita semuanya? Dan saya kira tadi sudah disinggung oleh Pak Tony, ini momentum yang tepat karena hari ini sudah masuk pada tahapan pemilu yang tahun depan hiruk pikuk pemilu akan terjadi di antara kita. Yang persoalan-persoalan politik uang juga menjadi isu-isu yang mungkin tidak lepas dari media-media, tak lepas dari gadget-gadget Bapak Ibu sekalian hingga tahun 2024 nanti sampai perhelatan pemilu berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Pada saat pemilu 2019 atau pada saat Pilgub 2018 atau pada saat Pilgub 2020, di lingkungan Bapak Ibu sekalian masih kira-kira masih ada politik uang nggak? Masih? Nggak ada uang dan nyoblos, Pak. Nah, masih ada ya? Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian menerima nggak? Ngomong, Pak. Menerima. Ada yang menerima, ada yang malu-malu, ada yang malu-malu mau, kira-kira gitu ya. Tapi dinamikanya macam-macam ya. Tapi paling tidak ini menjadi sebuah potret, menjadi sebuah fenomena. Ternyata politik uang itu masih menjadi warna, masih menjadi apa ya? Entah budaya, entah apapun ya, itu yang setiap perhelatan pemilu maupun pilkada masih hadir dan ada di tengah-tengah kita. Dan kadang-kadang suaranya ada, tapi
kasusnya juga tidak kunjung ada, kira-kira gitu. Nah, kira-kira kenapa coba kita diskusikan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah ini menunjukkan atau coba kita berjalan sejenak menuju lorong waktu berapa tahun yang lalu atau mungkin berapa bulan yang lalu di media-media yang Bapak Ibu sekalian tonton. Ada banyak kasus tentang korupsi yang berkelindan di negeri ini. Ada berapa kasus misalnya? Ada 29 kepala daerah jadi tersangka korupsi, 11 kasus terkait kepentingan pilkada. Ini berita. Ada lagi tahun 2019 yang lalu yang dikatakan oleh KPK bahwa uang suap untuk serangan pajak pada pemilu 2019. Masih ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu? Lagi? Nah, ini di Temanggung juga fenomenanya begitu. Di Pilkada Jawa Tengah 2015 atau 2020 fenomenanya juga begitu. Lagi? Nah, ini juga masih terjadi kaitannya dengan korupsi yang berhubungan dengan pemilu maupun pilkada di Tegal, di daerah-daerah mana-mana. Lanjut. Nah, itu juga untuk kaitannya dengan pilkada. Nah, artinya apa? Hal-hal mengenai politik uang yang berkelindan di negeri ini, yang berkelindan di menjelang pilkada, menjelang pemilu, masih memungkinkan terjadi kalau kita mengacu kepada pengalaman-pengalaman yang lalu. Nah, next slide. Nah, kira-kira apa dampaknya Bapak Ibu sekalian? Tadi ada yang bilang karena apa, Bapak Ibu? Budaya, ada yang bilang begitu. Apa iya? Begitu. Apa hanya karena budaya? Kita diakui atau tidak bahwa sistem pemilu yang saat ini dengan mekanisme proporsional terbuka atau open list, atau kira-kira bahwa setiap orang memilih satu caleg kayak gitu dalam satu partai politik, memang itu menjadi sebuah sebuah masyarakat diberikan hak yang sama untuk menyuarakan siapa yang kandidat-kandidat yang akan dipilih. Dengan kita tidak memilih parpolnya, bisa langsung memilih calegnya, para caleg punya kesempatan yang sama dengan dipilih oleh masyarakat. Tapi problem yang lain, ketika caleg itu juga berjuang untuk meraih suara yang terbanyak agar kelak nanti mendapatkan suara banyak dan dipilih, ini juga punya efek negatif terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, dampaknya ketika caleg itu tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, tidak punya modal sosial, tidak punya kompetensi, bahkan tidak punya basis massa yang kuat, maka segala upaya ya dilakukan untuk meraih suara agar dia terpilih. Dalam banyak hal yang dilakukan adalah dengan politik uang, kayak gitu. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian juga begitu, karena ekonomi. Ya, diakui atau tidak bahwa masih banyak warga, masih banyak masyarakat yang ekonominya masih rendah, yang penghasilannya masih kecil untuk menghidupi keluarga kita, untuk menghidupi keluarganya, sehingga ketika ada iming-iming uang dan dia tidak berpikir panjang, tapi ya diterima saja kayak gitu. Nah, tadi gayung bersambut dengan yang pertama, ketika calonnya tidak memiliki modal sosial yang tinggi, tidak punya akar massa yang kuat, maka itu bisa menjadi sebuah sumbu ketemu tutup, kira-kira begitu. Yang berikutnya adalah faktor politik. Ya,
Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa calon-calon yang tidak punya kekuatan politik di akar rumput, yang tidak punya kepercayaan di tingkat masyarakat, yang tidak punya basis massa yang kuat, mereka akan melakukan segala upaya itu. Yang berikutnya adalah faktor hukum. Nah, di Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang politik uang itu hanya 3 pasal. Nanti di sini kita bedah bersama-sama. Kira-kira apakah faktor hukum ini menjadi sebuah penentu yang kuat atau tidak? Apakah sebenarnya regulasi kita mengenai politik uang, mengenai pemilu itu masih cukup kuat atau belum? Nah, ini juga punya pengaruh terhadap maraknya politik uang yang mungkin terjadi pada setiap perhelatan pemilu maupun pilkada yang terjadi. Yang terakhir adalah faktor kebiasaan, atau ada yang bilang tadi faktor budaya. Faktor budaya. Budaya itu kan ya mungkin kebiasaan ya, kalau budaya asli budaya itu kan bagus. Faktor kebiasaan. Ya kalau ada pilihan-pilihan, ada pil-pil, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, biasanya ada sebaran uang, biasanya ada nggak ada duit, nggak ada nyoblos gitu. Nah, hal-hal itu masih berkelindan di antara kita setiap terjadi pemilu maupun pilkada. Nah, tinggal waktunya nih, apakah di pemilu 2024 ini faktor-faktor kayak ini masih terjadi atau tidak? Praktek-praktek hal-hal kayak itu masih terjadi atau tidak? Kita sebagai masyarakat, sebagai Bapak Ibu sekalian yang mungkin hari ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan yang punya kesadaran dan pendidikan yang cukup kuat, apakah terhadap hal-hal kayak ini masih biasa saja atau risau akan hal-hal itu? Nah, ini butuh sebuah panggilan dan kesadaran besar dari kita semuanya. Nah, kemudian siapa yang berpotensi melakukan politik uang? Pada wilayah mana? Aktornya siapa? Yang pertama adalah transaksi antara elit ekonomi atau pemilik modal kepada calon. Pemilik modal, pengusaha yang punya kepentingan terhadap pemerintah, kepala daerah sekitar atau kepada pejabat-pejabat sekitar, sehingga dia berani menanamkan uangnya untuk pemenangan pemilu, berharap kelak ketika calon yang dimenangkan dan menang mendapatkan akses-akses lain dari calon yang dipilih, atau bakal calon partai politik yang punya hak untuk mencalonkan, misalnya menjelang pemilu kayak gini, partai politik punya hak untuk mencalonkan caleg-calegnya. Partai politiklah yang mendaftarkan caleg-calegnya kepada penyelenggara pemilu. Nah, ada pula misalnya calon-calon, ada orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif, kemudian mereka harus melalui partai politik. Disitulah ada potensi-potensi juga transaksi. Dan yang terakhir, ini yang terjadi pada di akar rumput. Calon dan tim kampanye dengan masa pemilih, atau sering kita sebut sebagai pemberian suara. Macam-macam tipenya. Ada uang amplop lah, ada uang apa istilahnya, uang lawan lah, ada uang pengganti kerja lah, ada uang apa itu. Yang pada intinya dia menginginkan kelak seandainya menyalonkan diri, dia dipilih. Begitu. Waktunya macam-macam. Yang memberikan macam-macam. Baik, bisa jadi calonnya sendiri, bisa jadi tim kampanye atau pelaksana kampanye, atau bisa jadi orang-orang yang tidak masuk dalam tim, tidak masuk dalam pelaksana, tapi dipasang oleh calon memang untuk melakukan upaya-upaya pemenangan calon. Karena kalau tim kampanye, pelaksana kampanye itu kan harus terdaftar di KPU, kira-kira begitu. Nah, yang
banyak melakukan, biasanya ya tidak tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang tidak didaftarkan di KPU. Nah, identifikasinya. Nah, implikasinya apa Bapak Ibu sekalian seandainya politik uang masih marak terjadi, politik uang masih terjadi pada setiap pemilu maupun pilkada? Satu, tentu kedaulatan memilih menjadi tergadaikan. Sistem one man one vote, satu orang satu suara, yang idealnya adalah dia memilih wakil rakyatnya, memilih calonnya dengan kesadaran diri, dengan pertimbangan yang idealnya, dengan pertimbangan reputasi yang baik, dengan pertimbangan track record yang baik, dengan pertimbangan rekam jejak yang terbaik. Kadang-kadang hal kayak gitu bisa dikalahkan seandainya ada uang, ada politik uang. Nah, kemudian yang terjadi adalah ketika politik uang menjadi sebuah penentu utama, maka dampaknya adalah orang-orang sebenarnya punya kapasitas, orang-orang yang sebenarnya layak memimpin, layak mewakili kita, itu kalah dengan orang-orang yang punya uang. Ini kan bahaya sekali. Apalagi pemimpin kita itu kelak akan mengelola anggaran besar, akan mengelola personel yang banyak, akan mengelola sebuah daerah, sebuah negara, dan segala macam. Yang kedua adalah persaingan menjadi tidak setara dengan tidak adil. Tentu banyaklah di antara Bapak Ibu sekalian ini mungkin kelak ingin menjadi calon legislatif, atau ingin menjadi calon bupati, atau ingin menjadi calon gubernur, bahkan calon presiden, wakil presiden, mungkin gitu ya. Tapi ketika yang terjadi adalah politik uang babi buta dan Bapak Ibu sekalian nggak punya modal materi atau modal uang yang cukup, kadang-kadang ya minder dulu gitu, karena pengennya seperti itu. Nah, sehingga pertarungan menjadi tidak adil, persaingan menjadi tidak setara. Atau memiliki uang yang besar, memiliki modal yang besar, satu sisi ada yang tidak punya. Nah, sehingga ada pertarungan yang tidak adil, kompetisi yang tidak sehat dalam perhelatan ini. Selanjutnya adalah ongkos kontestasi politik menjadi mahal. Ini pasti terjadi. Ongkosnya bukan hanya pada sebuah penyelenggaraannya saja, tapi ongkos kontestasi juga menjadi semakin mahal. Nah, ketika ongkos semakin mahal, ketika mencalonkan diri, apa yang terjadi kemudian? Kelak seandainya dia terpilih, Bapak Ibu sekalian itu bisa meraba-raba sendiri apa yang terjadi. Yang keempat adalah menghambat calon-calon baik untuk ikut dalam kompetisi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika ada orang yang punya track record yang baik, punya rekam jejak yang baik, punya reputasi yang baik, punya kapasitas yang mumpuni, tapi ketika dia tidak punya modal uang yang cukup ya kan, untuk membeli dalam tanda kutip ya kepada warga dalam politik uang itu, maka dia juga bisa jadi. Nah, ini juga menjadi sebuah bahaya yang sangat laten. Yang kelima adalah merusak modal persaingan sehat dalam pemilu. Tentu ini sangat sangat merusak penyelenggaraan pemilu, merusak kontestasi pemilu maupun pilkada yang terjadi, karena merusak prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam undang-undang, yang sudah diatur dalam konstitusi kita. Nah, modus-modus politik uang, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang tahu ya. Ya, banyak dilaksanakan pada saat kampanye. Bisa jadi kan memberikan uang, memberikan barang, atau memberikan janji gitu ya, janji politik dengan imbalan yang ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Macam-macam, mungkin
Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar berita-berita yang terjadi di media ya. Misalnya ada calon yang memberikan bantuan karpet musola ya. Tapi dia tidak jadi sehingga bantuannya ditarik lagi. Ada yang memberikan bantuan bantuan macam-macam, sehingga jadi ditarik lagi uangnya. Nah, protek-protek itu pada pemilu 2019, pemilu 2014, pemilu 2009 itu masih terjadi. Dan modus pemberiannya macam-macam dan waktunya juga macam-macam. Atau misalnya memberikan uang dengan menjanjikan dengan model DP. Sekian dulu, nanti dipenuhi ketika sudah mencoblos dan ketika di TPS itu menang. Atau waktunya macam-macam. Ada saat kampanye, ada saat serangan fajar, atau serangan apa lagi? Serangan duha mungkin. Yang waktu penyampaiannya, pemberiannya ya ada yang lewat pintu belakang, ada yang pintu depan, ada yang lewat pintu samping, ada yang saat di pos roda kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini masih mengkhawatirkan pada saat perhelatan pemilu maupun pilkada. Next, Mas. Nah, kemudian ada yang bilang bahwa politik uang itu merupakan sebuah korupsi elektoral. Korupsi elektoral. Dan apakah ada hubungannya korupsi elektoral dengan korupsi politik? Kira-kira begitu. Politik uang itu kemudian ada yang menyebut sebagai sebuah korupsi elektoral. Nah, korupsi politik adalah ada yang menyebut sebuah penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh politisi untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan. Apakah ada hubungannya korupsi elektoral dengan korupsi politik ini? Sangat ada. Sebagaimana screenshot yang saya sampaikan di depan, bahwa ketika calon itu kemudian mengeluarkan modal yang sebagian besar untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi, maka ketika dia menjabat, ketika dia terpilih, tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan upaya-upaya pembalian modal. Dan dengan ya cara-cara yang atau modus-modus yang dilakukan ketika menjabat. Dan faktanya banyak ketika temuan-temuan yang dirilis oleh KPK menunjukkan hal kayak gitu. Tadi screenshot yang saya sampaikan nanti adalah itu korupsi yang jelas-jelas berhubungan dengan pilkada maupun pemilu. Tentu ada banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi yang modusnya mungkin tidak berkaitan dengan pemilu maupun pilkada, tetapi bisa jadi ada rentetan-rentetan panjang yang muaranya sebenarnya adalah pada perhelatan kontestasi pilkada maupun pemilu ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemilu maupun pilkada saya kira menjadi sebuah pintu gerbang awal, menjadi sebuah pintu masuk pertama. Apakah dalam memilih pemimpin, apakah kita dalam memilih calon-calon wakil rakyat kemudian bersih atau tidak, baik atau tidak, daripadanya pintu gerbangnya sudah di pemilu ini. Karena selepas pemilu ketika dia menjabat, ya Bapak Ibu sekalian bisa melihat di pintu masuknya kira-kira otaknya seperti apa. Nah, dampak korupsi elektoral apa Bapak Ibu sekalian? Satu, tentu ada kecenderungan partai penguasa memanfaatkan sumber daya yang dikelola pemerintah dan operasi politik yang lain. Ketika partai politik mengeluarkan modal yang banyak, yang besar kayak gitu, itu tidak menutup kemungkinan ketika menjabat, ya namanya pejabat pemerintahan, tentu dia mengelola anggaran, mengelola sumber daya manusia yang sebegitu banyak, yang mereka mempunyai pengaruh di
wilayahnya masing-masing, dan tentu itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis yang bisa jadi ya apakah untuk kecenderungan kepentingan rakyat atau bisa jadi hanya untuk kepentingan pragmatis politik saja. Yang kedua adalah akses terhadap pemerintahan cenderung akan dimonopoli oleh penyumbang, sehingga publik tidak memiliki kesempatan yang sama. Sebagaimana yang saya sampaikan awal tadi, bahwa pemilik modal, penyumbang yang dulunya memberikan sumbangan yang besar kepada calon yang bersangkutan, ya tidak menutup kemungkinan nanti akan minta ini kan, akan minta imbalan, akan minta balas budi. Apa kira-kira balas budinya? Macam-macam lah, entah akses kekuasaan, entah akses pengelolaan anggaran, entah akses macam-macam. Berikutnya adalah bisnis sebagai pemimpin dominan akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Ya tidak menutup kemungkinan juga gitu ya, ketika seorang pejabat memilih dengan cara-cara yang politik uangnya sedemikian rupa, dia akan ikut arus penyumbang atau pemilih modal yang belum memberikan bantuan yang semakin besar. Nah, yang terakhir adalah ada kecenderungan terjadinya pembusukan dan korupsi politik dalam pemerintahan. Ya, Bapak Ibu sekalian tentu sudah tahu ya apa yang terjadi ketika KPK merilis, ketika kepolisian merilis kaitannya dengan kasus-kasus korupsi di pemerintahan yang terjadi. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian kita sama-sama tahu ya, bahwa tujuan pemilu, tujuan penyelenggaraan pemilu yang setiap 5 tahun kita laksanakan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 45, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi kita, ya satu, memperkuat sistem ketenaganegaraan yang demokratis. Bagaimana kita bisa mencapai negara yang demokratis secara substansial tentu kalau praktek-praktek politik uang masih memungkinkan terjadi. Bagaimana kita bisa mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, integritas baik secara proses maupun integritas secara hasil ya, kalau distraksi politik uang masih memungkinkan terjadi. Atau apakah bisa mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien kalau kontestannya mengeluarkan uang yang jor-joran sedemikian rupa untuk pemenangannya. Nah, maka pencegahan politik uang ini menjadi sebuah trigger awal pada kita semuanya agar kita sama-sama menghindari, menepis agar praktek-praktek itu tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit menyinggung mengenai regulasi tentang politik uang di Undang-Undang 7 tahun 2011 tentang pemilu. Hanya ada 3 pasal. Nah, nanti kemudian kita bisa menimbang dan memetakan kira-kira seberapa besar kekuatan hukum, seberapa besar politik hukum pemilu kaitannya dengan politik uang. Yang pertama adalah di pasal 523 di ayat 1. Setiap pelaksana peserta pemilu atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 itu tentang larangan-larangan kampanye. Nah, di pasal 523 itu hanya ini persoalan waktu pada saat kampanye, pada saat kampanye. Karena itu di situ yang saya garis bahwa itu peserta kampanye. Dan yang menjadi subjeknya adalah pelaksana, peserta atau tim kampanye. Kita tahu bahwa yang namanya pelaksana, yang namanya tim kampanye itu orang-orang yang terdaftar di KPU, yang didaftarkan di KPU. Sementara
orang-orang yang tidak terdaftar di situ, apakah bisa terjerat dalam pasal ini? Nah, ini refleksinya. Pasal yang kedua adalah pasal 523 ayat 2. Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang, menjanjikan dan seterusnya, ini hanya pada masa tenang. Masa tenang. Lagi-lagi yang menjadi subjek hukumnya adalah setiap pelaksana kampanye, peserta dan tim kampanye yang dengan sengaja memberikan imbalan uang, menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materialnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung. Itu pada saat masa tenang. Lagi-lagi setiap pelaksana tim kampanye juga harus didaftarkan di KPU. Nah, apakah yang kira-kira Bapak Ibu sekalian yang menjadi sabep, istilahnya sabep ya, kayak gitu, itu terdaftar menjadi pelaksana kampanye atau tim kampanye? Nah, itu juga menjadi sebuah problem. Yang terakhir ini baru setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya. Nah, bisa dibayangkan kira-kira apakah pada hari H kira-kira politik uang itu diberikan kepada warga itu pada saat apa? Apakah pada hari H? Bisa jadi, tapi kemungkinannya juga kecil. Nah, padahal di Undang-Undang 7 yang tebelnya segini, Bapak Ibu sekalian, yang sekitar 600 halaman itu hanya ada 3 pasal ini yang mengatur tentang politik uang. Itu problem politik hukum yang terjadi pada pemilu yang kaitannya dengan politik uang. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa merefleksikan sendiri, bisa memperkirakan sendiri bagaimana begitu rentannya baik dari sisi regulasi maupun dari sisi faktor-faktor yang lain tadi. Nah, tantangannya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, kadang-kadang ini Bapak Ibu sekalian, ketika ngomongin politik uang, yang menjadi sasaran tembak itu teman-teman Bawaslu, teman-teman pengawas. Nah, pengawasnya MD, Bawaslu dan MD, pengawasnya MD. Kalau ada pengawasnya tapi politik uang masih terjadi di mana-mana. Kita sadar hal-hal kayak gitu Bapak Ibu sekalian, tapi juga kita tidak lantas membiarkan begitu repat. Ada kendala-kendala yang mungkin perlu kita diskusikan bersama mengenai ini. Yang pertama adalah tadi subjek hukum sama dengan pidana umum perorangan. Yang menjadi subjek itu ya sebagaimana di KUHP dan setiap orang, perorangan. Tidak mungkin misalnya politik uang kemudian yang dijerat adalah partai politiknya, karena undang-undangnya hanya mengatur perorangan. Yang berikutnya adalah kadang-kadang dalam penanganan pidana politik uang, nah, dan penanganan dalam pidana pemilu, kita itu kan membentuk yang namanya dengan sentra gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menentukan apakah ini bisa masuk dalam kasus pidana pemilu atau tidak. Nah, di ketiga lembaga ini kadang juga susah untuk mendapatkan kesepakatan. Ketiga lembaga ini juga kadang-kadang tidak semudah mengatakan dalam apakah itu ada tindak pidana politik uang atau tidak pidana pemilu atau tidak. Nah, dalam banyak acap kali menjadi perdebatan yang tidak kunjung menemukan kesepakatan. Yang berikutnya adalah masyarakat permisif terhadap politik uang. Masyarakat yang membiarkan, memang biasanya begitu. Memang biasanya kalau ada pemilu pilkada ada uang. Kadang-kadang begitu. Dan yang lagi yang terakhir, ketika tahu ada politik uang tidak berani menjadi saksi. Padahal dalam laporan penanganan pelanggaran kita butuh orang yang melapor, kita butuh orang yang mau menjadi saksi, kita butuh bukti.
Next Mas. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan apa ya? Yang bisa kita lakukan dengan segenap persoalan yang terjadi. Yang pertama adalah pendidikan politik. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini mengundang Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak yang kami pandang punya kesadaran, punya peran, punya pendidikan, dan punya pengaruh di masyarakat yang signifikan. Ini harapannya Bapak Ibu sekalian ikut memberikan pendidikan politik pada warga, memberikan kesadaran kepada masyarakat agar ya pelan-pelan secara perlahan untuk menepis dan menarik politik uang. Ya minimal buat dulu, itu ke tangga-tangga atau di organisasi-organisasi sebaiknya Bapak Ibu sekalian hari ini aktif memberikan peran-peran pentingnya. Izin 2 menit lagi Pak. Oh, oke. Yang berikutnya adalah pembinaan rekrutmen kandidat. Nah ini wilayahnya partai politik sebenarnya. Apakah partai politik mau melakukan rekrutmen kandidat itu dengan sehat? Ya? Nah itu wilayahnya parpol. Yang berikutnya adalah penguatan regulasi agar ya, regulasinya bisa lebih ketat. Tidak hanya berkaitannya dengan sanksi pidananya, tapi bagaimana soal pengaturan dana kampanye, pelaporan dana kampanye, pembatasan dana kampanye dan segala macam. Karena kalau itu tidak diatur secara rigid, yang memungkinkan bolong-bolong masih memungkinkan terjadi. Lanjut. Nah, kemudian sebenarnya apa tugas Bawaslu? Dan apa tugas fungsi pokok Bawaslu? Ya salah satu yang bisa kita lakukan ya untuk melakukan upaya pencegahan, pengawasan termasuk penindakan. Nah, acara-acara hari ini juga bagian dari pencegahan yang bisa kita lakukan, yang bisa kami lakukan agar praktek-praktek itu bisa terminimalisir, termasuk melakukan pengawasan dan melakukan penindakan ketika menemukan atau mendapatkan laporan dari Bapak Ibu sekalian mengenai pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu maupun pilkada. Nah, selama ini apa yang bisa dilakukan, yang kita lakukan kaitannya dengan meminimalisir politik uang ya. Kita membentuk desa anti politik uang di beberapa desa yang mungkin Bapak Ibu sekalian hari ini kader-kadernya pada hadir, membentuk desa pengawasan, melakukan sosialisasi di kanal-kanal media maupun di forum-forum yang seperti ini, membentuk patroli pengawasan, membuat pojok pengawasan dan membentuk kader-kader pengawasan yang diisi oleh anak-anak muda, para mahasiswa gitu. Termasuk bersama dengan sejumlah perguruan tinggi yang harapannya bisa menyemaikan nilai-nilai demokrasi yang baik, bisa menyemaikan nilai-nilai prinsip-prinsip pemilu yang baik. Nah, ini yang terakhir dari Bapak Ibu sekalian, seandainya kami mohon pada Bapak Ibu sekalian, seandainya mengetahui ada politik uang di mana Bapak Ibu sekalian, silahkan laporkan ke Bawaslu. Mekanismenya seperti ini. Bapak Ibu sekalian melaporkan dengan disertai saksi, disertai bukti, dan bisa disampaikan kepada Bawaslu Gerbang atau mungkin nanti kelak kita akan membentuk pengawas kecamatan gitu. Nah ini alur pelaporannya, alur penanganannya seperti ini. Nah tentu dalam melaporkan itu tidak serta-merta datang apa adanya gitu, ada syarat formil dan material yang perlu Bapak Ibu sekalian lengkapi gitu. Mulai dari identitas pelapor terlapor, ada waktu, ada formulir, ada peristiwa kejadian, saksi, bukti, dan segala macam. Nah harapannya ini menjadi sebuah kesadaran bersama agar politik uang yang terjadi di Rembang ini semakin terminimalisir. Nah tentu yang terakhir kami juga butuh sebuah istilahnya penguatan nanti dari yang disampaikan oleh Kiai Abdul Ghafur mengenai penyadaran ini kaitannya dengan politik uang. Itu Bapak Ibu sekalian yang sedikit bisa saya sampaikan. Nanti kita dilanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati bersama-sama para pimpinan di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dari sudah ada sambutan dari Pak Toto Suparyanto, saya hormati. Terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Tony, yang saya hormati, dari Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Alhamdulillah juga terima kasih kepada Pak Amin yang telah memberi pencerahan kepada kita terkait politik uang dan tugas-tugas dari Bawaslu dan juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat, pimpinan tokoh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya kebagian menjelaskan tentang aspek teologinya, aspek syariahnya, pandangan agama Islam. Ya. Sebetulnya kita semua ini sudah tahu ya, saya juga sesuatu yang tidak baik ya pasti tidak sukai oleh agama. Ya. Saya kira kita semua ini sudah tahu. Jadi kalau saya datang di sini ini ya ingin menegaskan saja. Ya, semua orang juga sudah tahu efek negatifnya, pengaruh buruknya, kita semuanya sudah tahu. Pemilu itu kita tahu itu gejala modern. Dulu mungkin tidak ada yang pemilu itu ya. Setidaknya pengalaman umat Islam itu dulu tidak ada yang namanya pemilu. Karena itu tugas yang berat sekali memilih seorang pemimpin. Memilih seorang pemimpin itu pada dasarnya itu ya diserahkan kepada orang yang berhak agar bisa memilih dengan baik. Penjelasan-penjelasan dalam buku-buku fikih itu ada yang namanya ahlul ikhtiyar, siapa yang berhak untuk memilih. Orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa kalau disuruh milih itu ya wallahu a'lam bishawab. Itu kalau dalam penjelasan fikih. Karena ya amanat sebesar itu, dan kita juga tahu betul semakin besar amanat itu butuh mental yang sangat kuat. Semakin besar amanat akan semakin banyak kepentingan. Bupati itu yang punya kepentingan itu banyak sekali. Semua orang punya urusan dengan bupati. Urusan sekolahan, urusan bisnis, kebijakan publik, itu urusan bupati. Dan itu kalau diserahkan kepada masyarakat semuanya, selain karena mereka ini memang banyak yang tidak tahu, yang punya kepentingan itu banyak sekali. Orang yang punya kepentingan ini punya hak untuk mempengaruhi. Dan kalau orang yang baik, ya cara mempengaruhinya baik. Kalau orang yang tidak baik, ya mempengaruhinya dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi kita tidak bisa lagi meninggalkan itu. Karena ya, gejala modern hampir di seluruh dunia itu satu orang satu suara. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita dianggap tidak demokrasi. Sebetulnya suara-suara dari para tokoh itu ya kepinginnya ya tidak semuanya, lebih banyak agar amanat yang besar ini diberikan kepada mereka yang berhak. Tapi ya tentu saja ini perdebatan yang akan panjang kembali. Apakah kita akan kembali seperti Orde Baru atau kita akan kembali, itu akan panjang sekali. Tapi permasalahan utamanya itu diantaranya memang ini tuh amanat besar. Lalu amanat itu diberikan kepada orang yang
mampu megang amanah. Dan yang berkepentingan banyak sehingga yang mempengaruhi juga banyak. Kalau yang mempengaruhi kurang baik, ya caranya baik. Kalau yang mempengaruhi itu tidak baik, dengan cara yang tidak benar. Nah, dalam buku-buku fikih kita itu, kemudian karena dulu itu tidak ada, zaman Nabi tidak ada yang seperti ini. Di zaman khalifah-khalifah juga nggak ada yang seperti ini. Di zaman fikih-fikih itu didirikan, ditulis, itu juga nggak ada yang seperti ini. Karena itu kemudian ketika ada pemilihan di mana semua orang itu berhak untuk menyampaikan suara, itu kategorinya apa? Apa yang dilakukan oleh rakyat ketika masuk bilik suara itu, dia sedang apa? Nah, kemudian para ahli-ahli fikih kita itu di dalam Islam itu, saya mohon maaf ini ya, barangkali ada yang di luar agama Islam. Ini saya bicara karena saya disuruh untuk bicara ini, saya akan bicara ini. Maka kemudian para ahli-ahli fikih kita itu mencoba untuk menjelaskan mereka ini sedang apa ketika masuk dalam bilik suara. Ada yang mengatakan yang dilakukan dia itu adalah syahadah atas dalam bahasa Arab. Dia sedang memberikan persaksian dan dia sedang melakukan tazkiyah. Tazkiyah itu artinya membersihkan nama seseorang, bahwa yang saya coblos ini pantas untuk menjadi wakil saya, bahwa yang saya coblos ini layak untuk menjadi bupati, bahwa yang saya coblos ini layak menjadi. Dan ini agak berat kalau dalam fikih-fikih yang seperti ini itu agak berat. Kenapa? Karena syahadah itu tidak boleh disuap. Orang yang kemudian karena persaksiannya itu disuap, itu suapnya bisa cukup. Uang yang diterima itu bukan hadiah, dia harus mengembalikan. Kalau dalam buku, karena yang namanya syahadah itu nggak boleh dijual beli. Kalau syahadah itu, cuman bedanya mungkin kalau di bilik itu nggak ada Qur'annya ya, nggak seperti persaksian di hakim ya. Seharusnya itu kalau bisa ada mekanisme ini itu bisa mengurangi banyak ini. Setiap kali ada di ruang bilik itu ada sebelumnya plus itu saya bersaksi bahwa saya memilih itu berdasarkan ini dan saya tidak karena ini tidak ini, itu saya kira lumayan itu. Coba dikasih inilah tes ya, satu bilik suara itu ada Qur'annya depan, sebelum ada itu ada ini dulu persaksian, saya bersaksi bahwa orang ini, malah mungkin isinya malah saya bersaksi ini orang telah memberi saya uang. Itu berbahaya. Jadi ada sebagian itu yang mengatakan itu adalah syahadat tazkiyah, tetapi tentu itu satu aspek. Karena tidak seluruh aspek terwakili itu. Karena kalau tazkiyah itu artinya memang harus benar-benar memilih orang yang paling berhak. Hadis Nabi itu mengatakan kalau Anda memilih orang yang tidak berhak sementara di situ ada orang yang berhak, Anda tidak boleh. Itu berat sekali. Tapi itu tidak salah, itu satu aspek pandangan dan itu banyak dipilih oleh para fatwa kita. Yang kedua, ada yang memandang itu adalah wakalah. Itu adalah wakalah. Wakalah itu artinya itu adalah wakil saya. Ini secara mental agak ringan. Karena wakalah itu tidak harus orang paling pintar, tapi orang yang paling bisa mewakili saya. Jadi pilihan saya itu tidak harus orang paling pintar, tapi orang yang paling bisa mewakili saya. Karena tidak semua orang pintar itu mewakili saya. Saya kenapa kok memilih dia? Karena dia adalah petani. Dan dia paling tahu, orang petani mesti dia tidak paling pintar. Jadi wakalah. Nah dalam wakalah pun itu juga tidak boleh. Kalau untuk kepentingan masyarakat tidak boleh wakalah itu disuap, itu juga tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi dari aspek manapun itu juga
tidak diperkenankan. Nah, yang ketiga, ada yang memandang bahwa ketika seseorang berada di bilik itu, dia sedang melakukan biat. Saya telah berbiat kepada orang ini, tapi ini juga tidak salah ya, tetapi satu sudut pandang, tidak semuanya benar. Karena ini juga berbahaya, kalau tidak jadi dia biatnya kepada siapa? Kalau di Rembang ini, yang kemarin-kemarin itu nyoblosnya tidak kepada Pak Hafid, tidak biatnya kepada siapa? Jangan-jangan itu bukan bupati saya, itu bupati orang lain. Saya biatnya kepada. Ayo betapa bahwa para fuqaha kita itu ketika menjelaskan tentang seseorang ketika berada di bilik itu ingin mencari format yang paling pas, tetapi tetap akan kesulitan. Tapi satu hal yang menjadi kesepakatan bahwa di antara semua itu dia sedang menjalankan amanah. Dan amanah itu kalau sudah disebut amanah itu tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal sehingga keluar dari amanah. Itu dari sudut ini. Kemudian dari sudut money politik. Money politik itu dalam banyak hal itu sering disebut sebagai riswah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Amin. Riswah itu secara definisi itu artinya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil. Itu namanya uang yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil. Ada lagi yang menyebut yang namanya suap, riswah. Saya tidak bicara tentang undang-undang, juga tidak bicara tentang politiknya, tetapi aspek fikihnya. Adalah uang yang diberikan, sesuatu yang diberikan untuk mempermainkan sistem atau merusak keadilan. Itu juga bagian dari riswah. Jadi kalau kemudian apapun yang kita terima punya indikasi kuat bahwa itu untuk mempermainkan sistem atau untuk merusak keadilan, maka itu kalau diterima itu bagian dari suatu. Begitu. Yang pertama tadi, yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil, itu dianggap bagian dari riswah. Apakah riswah ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis? Oh, banyak sekali ya, banyak sekali. Nabi itu seorang pemimpin. Nabi itu seorang pemimpin karena itu juga mengangkat pegawai dan lain sebagainya. Oh, itu kalau sudah bicara tentang riswah itu, nada bicaranya itu tinggi sekali. Nada bicaranya itu sangat tinggi kalau sudah bicara tentang riswah, soal uang yang ada seseorang datang kepada Nabi membawa uang ini untuk kamu kanjeng Nabi, ini untuk saya. Nah, yang untuk negara mana? Ini yang untuk negara. Yang bagian saya dan bagian kamu itu masukkan juga ke dalam negara. Karena tidak ada uang yang diberikan tanpa ada pamrih-pamrih tertentu. Dan beliau adanya dalam hal ini sangat-sangat keras. Nah, kemudian per definitif ya, sesuatu yang disepakati dari bagian suatu. Yang pertama yang disepakati, sesuatu yang diambil atau diserahkan apapun itu ya, agar memutuskan yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Apapun yang diterima ini itu adalah bagian dari riswah. Memutuskan sesuatu yang mestinya benar menjadi salah, yang salah mestinya benar karena dipengaruhi oleh uang. Nah, uang ini itu adalah riswah. Pemberinya, penerimanya, perantaranya dalam hadis Nabi semuanya dikecam oleh agama.
kalimat yang dipakai Nabi itu la'anallah, Allah melaknati. Berat sekali saya. Yang kedua, uang yang diberikan, ini kalau dalam buku-buku fikih kita itu ya, uang yang diberikan untuk mendapatkan jabatan yang seharusnya dia tidak berhak. Nah, sebagaimana tadi, biasanya yang seperti ini itu diberikan kepada penguasa. Masalahnya sekarang itu adalah penguasa itu rakyat sendiri. Dan rakyat tahu betul bahwa dia sekarang itu kalau pemilu itu sedang menjadi penguasa. Tahu betul rakyat. Makanya calon-calon anggota DPR itu kalau pas pemilu itu kalah sama rakyat itu. Yang biasanya tidak pernah sowan, jadi sowan. Karena rakyat itu juga tahu. Mengundang seenaknya sendiri rakyat itu. Pokoknya kalau kamu nggak datang, nggak saya pilih. Karena tahu persis rakyat itu sekarang dia sedang berkuasa. Dan calon-calon itu tahu persis bahwa yang berkuasa itu mentalnya nggak baik. Amanah itu kalau diserikan kepada orang yang tidak berhak, sementara amanah itu besar, itu merepotkan. Ya, kayak HP itu, HP ini kan punya kekuasaan luar biasa. Kalau diberikan kepada anak-anak ya nggak punya kontrol ya luar biasa. Sepeda motor diberikan kepada anak SMP, padahal itu ininya ya apa namanya, CC-nya 100 berapa itu yang motor yang buanter itu 175 cc diserahkan kepada anak usia 15. Wah itu pasti ngawur itu. Sudah menjadi teori umum bahwa amanat besar diberikan kepada orang yang gak berhak itu pasti akan berbahaya. Pemilihan bupati diserahkan kepada rakyat yang tadi disebut pada garis kemiskinan yang agak berbahaya, mentalnya tidak kuat, ada godaan, asik. Dan calon-calon itu tahu persis bahwa yang seperti ini sekarang dia sedang berkuasa. Maka dalam fikih-fikih kita itu yang dijelaskan oleh para ulama, sekarang yang berkuasa itu adalah rakyat. Karena itu yang diterima rakyat juga bagian dari hal-hal yang berkaitan dengan rishwah. Karena itu orang yang tidak pantas menjadi DPR bisa menjadi DPR, yang tidak pantas menjadi pantas, yang pantas menjadi tidak pantas. Bapak-bapak yang tidak punya uang seperti tadi disampaikan, yang pantas-pantas jadi DPR itu kalau nggak punya uang ya nggak jadi itu mungkin ya, nggak jadi. Makanya agak repot. Itu yang kedua. Yang disebut isma itu adalah untuk mendapatkan satu jabatan yang sebetulnya dia itu tidak berhak atas jabatan itu. Yang ketiga itu adalah apapun hukum jika itu telah menjadi kewajiban. Hukum tertentu jika dia menjadi kewajiban untuk menyampaikannya, lalu dia mengambil uang untuk menghukumi itu dianggap rishwah, meski benar, meski begitu. Saya sebagai penguasa, saya akan mengatakan bahwa ini yang benar. Tapi saya tidak hanya akan mengatakan ini kalau dia membayar saya. Dan keputusan saya ya benar, tapi saya memutuskan itu karena ada uang. Itu juga bagian dari rishwah. Saya tahu bahwa calon saya itu benar dan dia layak, dan saya akan memilih dia. Lalu dia memberi uang kepada saya dan saya akan nyoblos hanya kalau itu pun tetap dianggap sebagai rishwah. Nah, dalam yang seperti ini, dalam fikihnya itu orang yang memberi jika terpaksa itu tidak dosa. Yang dosa hanya yang menerima. Jadi ada hukum yang terbagi dalam fikih. Misalnya ya, saya berperkara di depan hakim. Saya itu benar. Tapi kalau saya tidak membayar, itu saya tidak akan dibenarkan. Maka secara fikih itu yang salah itu yang menerima, bukan
bukan yang memberi. Kalau yang memberi itu urusannya agak panjang. Kalau ditanya mana yang lebih baik itu juga akan panjang, karena misalnya saya ngurusi sekolahan. Sekolahan ini itu seharusnya dapat izin. Dan saya tahu persis sekolah ini seharusnya dapat izin. Tapi kalau saya tidak menyuap, izin itu tidak akan keluar. Dengan terpaksa saya akan menyuap. Nah, ini yang salah. Itu yang menerima. Kalau yang membayar itu bisa jadi tidak dosa selama dia dalam keadaan darurat tertentu. Dan ini hukum yang agak ringan ini kadang-kadang salah digunakan, sehingga semua DPR, semua calon itu bilangnya saya ini terpaksa. Sehingga ada yang namanya itu terpaksa umum, terpaksa yang sudah dimiliki oleh semua anggota DPR, anggota bupati, semuanya merasa dia itu terpaksa. Jadi kalau yang salah siapa? Yang salah rakyatnya. Rakyatnya juga mungkin akan merasa saya ini terpaksa juga ini. Saya akan mumet ini. Jadi memang walaupun itu diperdebatkan, karena terpaksa itu obat baru lebih. Nah, jadi saya juga tidak ingin mengklaim bahwa semua DPR salah, semua bupati salah, semua wakil bupati salah. Saya tidak ingin mengklaim itu, tapi bahwa ada sistem yang salah ya. Bahwa ada sistem yang salah ya, bahwa ini itu tidak benar, bahwa ada tugas yang berat di antara kita tentang masalah wilayah-wilayah ini ya. Bahwa sekarang riswah itu tidak hanya diterima oleh pemimpin, tapi riswah itu juga bisa diterima oleh rakyat. Nah, yang terakhir saya ingin membacakan keputusan-keputusan Basul Masail yang dilakukan di lingkungan Nahdlatul Ulama, di mana saya bagian dari anggota ini. Berdasarkan apa yang saya sampaikan itu, saya akan bacakan beberapa keputusan. Keputusannya itu begini. Pemberian, saya nggak membacakan. Pemberian yang diberikan kepada calon pemilih dalam bentuk transportasi, ongkos ganti karena hari itu tidak bisa bekerja. Apakah ini bagian dari riswah atau tidak? Keputusan Basul Masailnya menyebut itu bagian dari riswah yang diberikan atas nama transportasi. Ya kan biasanya ada transportasi ya. Kalau milih, kalau nggak ada transportasi kan nggak berangkat dia kan. Wah ini saya kerja ini. Ya udah ganti hari kerja, ini keputusannya bilangnya begitu. Di keputusan Nahdlatul Ulamanya bilangnya begitu. Saya membacakan. Yang kedua, ada lagi money politik dibayarkan atas nama zakat. Karena ada itu yang anggota-anggota itu yang kaya-kaya kan zakat. Itu sah apa enggak sebagai zakat? Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk zakat ya zakat, kalau niatnya untuk mempengaruhi pemilih ya itu. Ada yang niatnya itu double-double. Karena ada yang niatnya double, yang niat zakat, yang niat apa? Mempengaruhi ya double-double. Ya dapat pahala, ya dapat dosa. Nah berat mana? Ya tanggung sendiri. Saya nggak jawab. Kalau murni untuk mempengaruhi, ya itu tidak lagi bisa dianggap sebagai zakat. Ya tidak bisa dianggap. Itu keputusan-keputusannya. Ya. Lalu memberi tapi tidak dengan sorry, dengan lisan, tidak bilang oh, ini untuk apa, pokoknya diberi. Ya indikasinya ya dilihat aja. Kalau nggak ada indikasi apa-apa ya nggak masalah. Tapi kalau ada indikasi apa-apa ya berarti itu bermasalah. Kalau dia tidak tahu ya tidak apa-apa. Kalau dia tahu ya berarti harus dikembalikan karena itu sesuatu yang diambil dengan cara-cara yang tidak benar. Dan kita juga berharap sebetulnya hal-hal yang seperti ini sudah sampai ke telinga masyarakat. Kemudian yang keempat, ini keputusannya saya bacakan juga ini. Yang keempat, bagaimana hukumnya mencoblos orang yang telah membayar? Ya tergantung. Ketika nyoblos itu karena apa?
Kalau karena dibayar ya dosa. Tapi kalau karena tidak dibayar, karena memang pilihannya kepada itu, ya itu berarti dia tidak dosa. Tetapi uangnya tetap harus dikembalikan. Karena itu tidak benar selama ini saya ambil uangnya tapi tidak mengikuti anjurannya, gitu kan? Karena ada itu, gimana kalau saya dikasih? Karena ada yang pidato-pidato itu kan, udah ambil aja tapi nggak usah ngikut. Itu nggak benar. Tidak ada satu keputusan pun yang membenarkan ini. Secara teologis, secara fikih itu tidak ada yang membenarkan keputusan. Ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa semua kita tahu bahwa ini tidak baik. Kita tahu bahwa ini itu merusak, bisa begini nanti apa saja itu kalau sudah jadi mental itu bisa kemana-mana. Dan itu salah satu kenapa Kanjeng Nabi itu bilangnya, saya takut pada kalian itu kalau uangnya itu mulai menyebar kemana-mana. Nabi paling ditakuti kalau uang sudah menjadi nilai tertinggi untuk menentukan segala-galanya. Inna akhwafa ma akhwafu alaikum itu adalah dunia ini, dan kita sudah membuktikan itu. Ada orang-orang yang tidak layak jadi orang yang layak, tapi karena tidak menggunakan cara-cara yang umum tidak jadi, dan semuanya menjadi rusak, menjadi itu karena wilayah-wilayah ini. Dan kita berhak berpikir untuk bersama agar tidak masuk ini ya. Jangan-jangan bahkan keluarga juga cara pemilihannya seperti ini. Mau pergi kemana? Satu keluarga piknik ini mau kemana? Kakaknya nyuapin adik-adiknya. Ini aja. Nanti jatah saya kasihkan kamu kalau kamu ikut saya. Karena mentalnya sudah jadi. Pelajaran umum yang kita terima setiap kali pemilihan luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus, hanya penjelasan yang bisa diterima ya Allah sebelum akan terjadi. Ini pengen tapi saya rubut iya. Enggak bagus gini aja ya, Pak. Gimana ini? Foto ada saya fotografer. Enggak pede banget. Tahu diri. Monggo. Nama tuh. Oh, oke. Oleh orang